Yo, what's up para pecinta anime? Gimana kabar kalian semua nakama? Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Oke, full One Piece chapter 1099 udah keluar nih nakama. Dan berikut aja langsung kita bahas One Piece chapter 1099 yang begitu membara. Dan karena chapter ini cukup panjang, jadi siapkan kopi, kacang, dan juga rokok agar kalian gak bosan dengar cerita ini. Dan berikut langsung aja. One Piece chapter 1099 mendapatkan judul Pacifista atau artinya pecinta perdamaian. Untuk gambar sampul kali ini permintaan dari penggemar. 3 tanuki sedang dipasang di rambut Oden. Chapter dimulai dengan melanjutkan akhir chapter sebelumnya. Raja Bekori mendengar berita tentang apa yang dilakukan oleh Raja Kerajaan Goa yang membakar terminal tempat orang-orang miskin dan gelandangan. Jadi sekarang dia akan melakukan hal yang sama di Kerajaan Sorbet, membakar desa dan menembak orang-orang yang melakukan protes. Dan Kuma tidak tahan lagi dengan ulah Bekori, jadi dia menghancurkan istana dan mengalahkan Raja Bekori. Peristiwa ini pun kemudian diberi nama Revolusi Satu Orang Sorbet. Tapi tak lama kemudian di Marejoa, Sen Saturnus mendengar kabar bahwa ada raja baru di Kerajaan Sorbet dan mereka harus melakukan sesuatu. Lalu kemudian berpindah di Kerajaan Sorbet. Kuma tak bisa menolak permintaan penduduk sehingga dia menjadi raja Kerajaan Sorbet. Namun dia masih tinggal di gereja. Dan yang sebenarnya yang menjalankan Kerajaan Sorbet adalah Raja Bulldog yang merupakan raja 2 generasi yang lalu. Lalu suatu hari Bonnie memakan buah iblis Toshitoshinomi secara tidak sengaja. Tapi kita tidak dapat melihat kapan dia memakannya atau mengapa buah iblis itu bisa dimakan oleh Bonnie. Dan lalu Bonnie berubah menjadi wujud dewasanya, bentuk yang sama yang dia gunakan saat ini. Semua orang pun kaget dan mengira Bonnie adalah Genie. Lalu kemudian Raja Bulldog mengunjungi gereja Kuma bersama ibunya Connie. Bonnie mencoba mempraktikkan transformasinya sambil melihat ke arah Connie, sehingga wujud lamanya menjadi sangat mirip dengan Connie. Dan ada adegan lucu di bagian ini. Semua orang terus salah mengira mereka satu sama lain atau betul-betul sangat mirip. Tapi tak lama kemudian Raja Bulldog membawa kabar buruk kepada Kuma. Dia mengatakan jika mantan Raja Bekori yang melarikan diri dan kini pemerintah dunia berada di pihaknya. Tersiar kabar jika Kuma telah menggulingkannya untuk mendapatkan kekuasaan dan sekarang menjadi penguasa jahat di Kerajaan Sorbet. Jadi Angkatan Laut akan meminjamkan pasukannya ke Bekori untuk merebut kembali Kerajaan Sorbet dari tangan Kuma. Dan Kuma pun memutuskan untuk melawan Bekori. Tapi setelah itu dia tak akan bisa tetap berada di Kerajaan Sorbet. Kuma mempercayakan Kerajaan Sorbet kepada Bulldog. Dia juga akan menitipkan Bonnie untuk sementara waktu kepada Raja Bulldog. Dan Kuma kemudian keluar untuk menemui Raja Bekori secara langsung. Bekori didampingi oleh armada Angkatan Laut yang cukup besar. Bekori lantas berkata kepada para angkatan laut, "Bunuh dia adalah tirani yang merampas kerajaan dariku." Dan pertempuran besar pun pecah. Kuma menenggelamkan semua kapal angkatan laut sendirian dan memenangkan pertempuran. Dan setelah kejadian itu, Kuma melarikan diri ke laut dan menjadi bajak laut. Dia memiliki banyak julukan jahat dan harga buronannya sangat tinggi karena kekuatannya. Dan sementara itu, Bonnie tinggal di bawah asuhan Connie di kastil Kerajaan Sorbet. Bonnie berkata, ketika aku berumur 10 tahun, aku akan menjadi bajak laut seperti ayah. Lalu kemudian berpindah ke Kuma yang berkeliling dunia untuk mencari obat bagi penyakit Bonnie. Dia mengunjungi semua pulau untuk menemukan obat, yaitu pulau di mana dia mengirim semua kru topi jerami selama insiden Sabodi. Kuma berbicara dengan orang-orang di kerajaan Torino, dengan ilmuwan dari Pulau Langit, dan dengan Hercules di Pulau Boeing. Lalu akhirnya Kuma bertemu kembali dengan Dragon di kapal Wildrama di tengah laut. Dragon memberitahu Kuma bahwa Ivankov dan Izuma keduanya ditangkap dan dikirim ke dalam penjara. Lalu kemudian Belo Betty menanyakan sesuatu kepada Kuma. "Saya ingin menjadi komandan tentara di timur, tapi Dragon-san tidak mau memberikan posisi itu, kecuali Anda mengizinkannya," tanya Betty. Kuma lalu menjawab, "Oh, jadi wanita bermulut burung ini akan menjadi komandan. Baiklah, aku mengizinkannya," ucap Kuma. Lalu kemudian Dragon berbicara dengan Kuma tentang Vegapunk. Dragon berkata dia tak pernah merekomendasikan Vegapunk ke Kuma karena mustahil bertemu Vegapunk saat dia berada di Penghazar.
Namun sebuah kecelakaan baru saja terjadi di Pangazar. Ledakan besar yang dilakukan oleh Cisarklon membuat Vegapunk harus memindahkan laboratoriumnya ke tempat yang baru. Dragon mengatakan pertahanan laboratorium baru itu masih sangat lemah, jadi kamu bisa pergi ke sana dan menemuinya sekarang, ucap Dragon. Kuma lantas berkata, terima kasih Dragon, jika aku berhasil menyembuhkan Bonnie, aku ingin bertarung bersamamu lagi. Dragon lalu menjawab, serahkan saja nasib pada hembusan angin kawan. Lalu kemudian kembali ke Bonnie di kerajaan Sorbet. Dia belajar bertarung dan bahkan bisa mengalahkan orang dewasa dalam pertarungan tangan kosong. Dan lalu Kuma kembali di kerajaan Sorbet. Dia pun tiba untuk bertemu dengan Bonnie. Kuma kemudian membawa Bonnie dalam sebuah kota menuju Pulau Egghead yang masih merupakan pulau musim dingin. Mereka lalu bertemu dengan Vegapunk yang kepalanya masih besar. Bonnie bermain dengan Sentomaru, sementara Vegapunk dan Kuma berbicara. Vegapunk berkata kepada Kuma bahwa penyakit Bonnie bisa disembuhkan. Dia akan menggunakan teknologi sel baru, transpalasi yang belum digunakan di rumah sakit manapun. Namun biayanya akan sangat tinggi, sama seperti pembuatan sebuah cyborg. Vegapunk kemudian menguji darah Kuma dan terkejut saat mengetahui Kuma adalah bajak laut. Vegapunk lalu bertanya mengapa Kuma datang menemui orang pemerintahan seperti dia. Kuma lalu menjawab dia mempercayai Dragon. Kuma lantas bertanya kepada Vegapunk apa perbedaan darahnya dengan darah manusia. Vegapunk mengatakan jika sampelnya tidak cukup untuk memberikan penjelasan yang jelas. Vegapunk kemudian lantas berkata, Kuma, jadilah tuan rumah pasukan klon yang aku rencanakan untuk dibuat, dan aku akan menyembuhkan Bonnie secara gratis. Kuma lantas menjawab, aku akan menerima syarat apapun untuk Bonnie, tapi apa yang akan dilakukan oleh klonmu itu? Vegapunk kemudian menjawabnya, mereka akan menjadi angkatan laut. Aku akan membuat mereka bisa menembakkan sinar laser untuk mengalahkan bajak laut jahat dan memiliki tubuh yang kuat untuk digunakan sebagai perisai bagi orang-orang yang tidak bersalah. Lalu kemudian berpindah ke Marijoa. Ternyata Saint Saturnus mendengarkan seluruh percakapan mereka. Saturnus berkata, Vegapunk itu tidak tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan ini. Saya punya ide lain, ucap Saturnus. Lalu kemudian berpindah lagi ke Pulau Egghead. Kuma dan Vegapunk masih terus berbicara. Kuma berkata, awalnya aku berencana menerima syarat apapun, meskipun kamu seorang iblis. Tapi jika klonmu itu bisa menyelamatkan nyawa orang, mungkin inilah tujuan aku dilahirkan. Vegapunk yang mendengarnya pun berkata, kamu benar-benar berhati suci. Kuma lantas menjawab, tidak, saya hanya seorang pacifista, yang artinya pecinta perdamaian. Vegapunk lantas berkata, saya suka kata itu. Mari kita gunakan itu untuk menyebut pejuang masa depan yang akan kita ciptakan. Nah boy, jadi itulah full lengkap manga One Piece chapter 1099. Asli bikinnya seksi, lihat perjuangan Kuma buat Bonnie. Oke, sekian pembahasan kita kali ini ya. Gue undur diri dan pamit dulu. See you next time everybody.